Oke, teman-teman kita lanjutkan ya. Jadi hari ini kita selesaikan materi reading, teman-teman kita gabung dari chapter 16 sampai chapter ke-19 ya. Jadi di kemarin kita sudah belajar di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang harus diselesaikan maksimal dalam waktu 55 menit ya. Nah, tipsnya kalau di reading ini bukan membaca teksnya dulu alias membaca teksnya dulu itu tidak saya sarankan ya. Nah, tapi tipsnya adalah teman-teman baca dulu soalnya untuk mengenali teknik apa yang teman-teman bisa lakukan untuk menjawab soal tersebut gitu ya. Nah, karena dari mengenali soalnya nanti teman-teman akan tahu apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertamanya saja atau teman-teman harus melakukan scan dan skim atau teman-teman harus membuat kesimpulan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks. Gitu ya. Nah, jenis soal yang cara mengerjakannya adalah membaca topik sentence atau kalimat pertama di setiap paragraf. Itu ada kemarin ya, ada tiga, teman-teman. Yang pertama adalah soal yang menanyakan main idea atau gagasan utama atau ide pokok gitu ya. Kemudian idea organization atau pengembangan ide. Jadi bagaimana si pembuat soal atau penulis itu mengembangkan idenya. Nah, atau tone, purpose, sama course. Jadi tone itu adalah sikap si penulis atau attitude penulis yang dia eh, tuangkan mengenai topik yang dia tulis. Oke. Kemudian purpose itu adalah tujuan si penulis, kemungkinan menulis teks tersebut supaya apa, pembacanya gitu ya. Dan yang terakhir adalah bidang keilmuan yang mengangkat topik yang ditulis sama si penulis. Seperti itu. Nah, intinya adalah kalau soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu. Betul, Mister. Jadi hari ini adalah penutupan ya, teman-teman, penutupan program seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar teknik kedua yaitu scan dan skim. Nah, sebelumnya scan dan skim itu apa? Jadi scan dan skim itu kalau bahasa sederhananya adalah membaca cepat, teman-teman. Nah, membaca cepat itu maksudnya bagaimana? Jadi membaca cepat itu ada dua cara, yaitu scan. Scan itu teman-teman membaca menggunakan gerakan mata, gitu ya. Jadi dari awal menggunakan gerakan mata gitu sampai menemukan informasi yang ditanyakan di soal, gitu ya. Atau menggunakan skim. Skim itu kayak kita nginget-nginget, teman-teman. Nah, tadi itu di mana misalkan kita kan sudah mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4 dan soal nomor 5 itu menggunakan teknik scan dan skim ini. Nah, skim itu teman-teman mengingat-ingat. Tadi kayaknya ketika mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4 itu saya sudah menemukan informasi ini. Nah, tadi di kalimat keberapa? Nah, itu menggunakan skim. Jadi kayak langsung di mananya gitu. Itu namanya skim, teman-teman. Gitu ya. Nah, atau misalkan kalau eh, informasinya belum disebutkan, nah berarti teman-teman tinggal lanjutkan scan mulai kalimat terakhir teman-teman mengerjakan. Gitu ya. Nah, berbedanya dengan membaca topik sentence atau kalimat pertama di setiap paragraf, scan dan skim ini akan teman-teman lakukan ketika pertanyaannya itu menanyakan informasi-informasi spesifik, teman-teman, atau informasi kecil gitu ya yang ada di dalam teks seperti itu. Oke, dan untuk informasi yang menanyakan garis kecil atau apa ya, teman? Kalau ini kan garis besar. Garis kecil itu maksudnya adalah bagian-bagian kecil atau informasi-informasi kecil yang ada di dalam kalimat. Detail, istilahnya detail, teman-teman. Gitu ya. Itu ada 4 soal ini. Nah, kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Untuk jenis soal pertama, yang cara mengerjakannya teman-teman harus cari dulu di teks atau scan dan skim teks dulu, itu adalah locate information. Nah, locate information ini adalah pertanyaan di mana teman-teman ditanyai di dalam teks, penulis itu membahas atau menyebutkan tentang kata kuncinya itu di mana. Nah, locate information ini bisa dikenali dari pilihan ABCD-nya, teman-teman. Nah, nanti di pilihan ABCD-nya ada pilihan line keberapa sampai line keberapa, gitu ya. Jadi kalau ada ABCD itu semuanya line, misalkan line 16 sampai 18. Yang Bravo itu misalnya line 19 sampai line 22 misalnya. Nah, itu adalah jenis soal locate information ini, di mana teman-teman diminta mencari di teks di mana penulis itu menyebutkan atau membahas suatu kata kunci tertentu. Nah, contoh soalnya seperti ini ya, teman-teman.
Seperti yang saya sampaikan tadi, jenis soal ini bisa dikenali dari pilihan ABCD-nya. Jadi ada line keberapa sampai line keberapa. Nah, line itu artinya baris ya. Jadi baris keberapa sampai baris keberapa, bukan kalimat keberapa sampai kalimat keberapa, tapi baris. Makanya teman-teman nanti ketika tes itu biasanya akan diberikan ini petunjuk teman-teman. Jadi setiap lima baris itu teman-teman akan dimudahkan dengan petunjuk ini, gitu ya. Nah, line 5 itu di sini, line 10 di sini, line 15 nanti biasanya ada lagi, line 20 ada lagi, dan seterusnya. Intinya kelipatan 5 untuk memudahkan teman-teman menghitung line keberapa. Gitu ya, teman-teman. Nah, caranya sama. Teman-teman baca dulu soalnya untuk menemukan kata kunci yang ditanyakan. Karena di eh, pertanyaan mengenai detail, maka teman-teman harus pahami kata kuncinya supaya bisa teman-teman cari di dalam teks. Gitu ya. Nah, itu soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor atau kandungan dari meteor. Nah, pertanyaan teman-teman di sini atau untuk teman-teman di sini adalah kata composition atau kandungan. Nah, itu kalau kita scan dan skim atau membaca cepat tanpa harus mengeluarkan suara atau mengartikan satu-satu ya. Nah, tapi karena kita di sini belajar kan nggak bisa cuman gerak mata gini doang, nggak bisa, teman. Jadi kita coba artikan pelan-pelan. Jadi di situ kalimatnya berbunyi, meteor crater, ini huruf besar berarti nama, teman-teman. Jadi meteor crater itu nama ya, yaitu sebuah kawah besar, kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona. Itu umumnya diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari tubrukan meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, kita belum menemukan informasi tentang komposisi dari meteor, maka teman-teman lanjutkan scan dan skimnya. Oke, meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, letaknya di sini, teman-teman. Jadi meteor tersebut itu yang dibuat dari nikel dan besi, artinya kandungannya adalah nikel dan besi. Nah, teman-teman terus hitung itu masuknya ke line berapa. Nah, karena ini adalah line 5, mulainya dari sini, nah berarti dia adalah masuknya ke line keempat, ya. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah yang Bravo. Jadi line 4 sampai line 5, baris keempat sampai baris kelima, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, sayangnya untuk jenis soal ini di TOEFL yang asli dari TS sekarang tidak pernah keluar, terutama yang online ya, teman-teman. Jadi soal jenis ini tidak pernah keluar di TOEFL yang online, gitu ya. Nah, tapi yang kedua ini keluar, teman-teman. Yang kedua adalah pronoun reference. Ini pasti keluar, entah itu di tes TOEFL yang prediksi, entah tes TOEFL yang asli, entah yang online atau yang offline, pasti soal pronoun reference ini keluar. Nah, soal pronoun reference itu apa? Pronoun reference itu adalah rujukan kata ganti. Jadi kata ganti yang kita temui di dalam kalimat, misalnya he, dia laki-laki, atau him, dia laki-laki tapi di objek gitu ya. Atau misalnya they, mereka, atau them gitu, mereka tapi di objek. Nah, itu biasanya teman-teman ditanyain them atau their atau they di situ itu maksudnya siapa. Nah, seperti itu. Nah, nanti teman-teman cara mengerjakannya baca. Jadi nanti dikasih tahu ya, teman-teman letaknya di dalam kalimat di mana. Jadi tidak perlu sulit-sulit scan dan skim. Jadi sudah dikasih tahu letaknya they misalnya ya di mana. Nah, cara mengerjakannya teman-teman mulai bacanya itu mulai dari kalimat sebelumnya, subjek predikat sebelumnya. Karena kata ganti itu menggantikan kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Dan kalimat itu adalah lanjutan dari kalimat sebelumnya. Maka cara menemukannya adalah di subjek predikat sebelumnya. Nah, contohnya ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima. Nah, nanti kalau online itu nggak ada tulisan in line 5 itu nggak ada, teman-teman. Tapi langsung di teks diwarnai tebal gitu ya. Dan di apa namanya? Di stabilo kayak ada stabilo belakangnya warnanya. Jadi jelas banget letaknya di mana. Itu merujuk kepada, nah intinya di sini ya, they ini teman-teman. Nah, cara mengerjakannya teman-teman mulai baca dari subjek predikat sebelumnya, berarti kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, in order to survive, these plants have developed mechanisms to trap insects within their foliage. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. Kalau diartikan, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus mereka atau daun mereka.
Nah, mereka itu memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang penting atau yang diperlukan dari serangga-serangga tadi. Nah, berarti D di sini yang mencerna serangga di sini itu adalah tanaman-tanaman ini, tanaman-tanaman yang memiliki mekanisme untuk menjebak serangga tadi. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. These plants. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah soal pronoun referent dan soal ini pasti keluar, teman-teman. Kita lanjut lagi ke jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus menggunakan scan dan skim yaitu stated and unstated details. Nah, stated and unstated details itu apa? Nah, stated unstated details itu yang stated dulu ya, teman-teman. Stated details itu adalah informasi yang benar atau yang tertulis di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Nah, itu bisa 5W1H gitu ya, teman-teman. Intinya yang ada informasi yang ada di dalam teks. Contohnya seperti ini. Seperti biasa kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, the passage indicates that Jamestown. Teks ini menyatakan bahwa Jamestown, nah kata kuncinya teman-teman di sini adalah kata benda Jamestown. Nah, teman-teman lakukan scan dan skim sampai menemukan kata Jamestown. Nah, Jamestown itu muncul di baris keempat, di line keempat ya. Lebih tepatnya dia masuk ke dalam kalimat pertama. Nah, kita baca kalimatnya, teman-teman. Di situ kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh penjajah Inggris di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu adalah tempat pertama kali penjajahan Inggris atau penempatan Inggris pertama di Amerika didirikan. Nah, lebih tepatnya tahunnya itu berarti 1633 dikurangi 26 ya, berarti 16 eh, berarti berapa teman-teman? 16.0 berarti berapa? Kalau 2633 7 ya, berarti 1607 seperti itu. Jadi 1607 itu Jamestown didirikan. Nah, kita cek jawaban A, B, C, D dan ini penting untuk melakukan eliminasi ya, mengecek jawaban satu-satu. Yang alfa didirikan di tahun 1633. Nah, yang didirikan di tahun 1633 tadi itu bukan Jamestown, teman-teman, tapi Williamsburg, ya kan? Di sini yang ditanyakan adalah Jamestown. Nah, berarti yang alfa salah. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelah Williamsburg. Nah, ini kebalik. Tadi Williamsburg lah yang didirikan 26 tahun setelahnya penjajahan Inggris pertama di Amerika didirikan di Jamestown. Jadi harusnya Jamestown dulu baru Williamsburg. Kalau kita pilih yang Bravo, Jamestown itu didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Berarti Williamsburg dulu ya. Padahal di teks tadi itu kebalikannya, berarti Bravo bukan, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada garis bawahnya ya dari buku. Di situ disebutkan merupakan eh, penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Seperti yang disampaikan tadi, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Jadi eh, ini masih ngomongin Williamsburg ya, 26 tahun setelah, nah baru di sini ngomongin Jamestown. Penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika didirikan di Jamestown. Jadi Jamestown itu letak penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke, itu yang stated detail. Jadi kita ditanyain mengenai informasi-informasi khusus mengenai kata kunci di soal yang ada di dalam teks, gitu ya. Nah, kemudian kalau unstated detail, teman-teman disuruh menentukan antara pilihan A, B, C, D, itu yang mana yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan. Nah, contohnya gini, teman-teman. Which of the following, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak benar, atau kadang not mention ya, tidak disebutkan, atau tidak ada, not presented gitu ya, not organized gitu, tentang kata gadget. Nah, teman-teman akan dikasih kata kunci juga. Nah, cuman cara mengerjakannya itu berbeda dengan stated detail tadi yang kita cukup membaca satu kalimat saja. Nah, kalau untuk unstated detail atau kita disuruh mencari yang salah, nah biasanya ada not yang besar seperti ini. Kalau nggak gitu ada kata except gitu ya. Nah, berarti teman-teman baca informasi apapun mengenai kata gadget di salah satu paragraf.
Kemudian nanti cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang tidak ada atau salah. Gitu ya. Contohnya teman-teman ini tadi sudah kita baca soalnya ya. Yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget? Kalau kita lakukan scan dan skim, kata gadget itu kita temukan di line ketiga di sini. Nah, kita baca kalimatnya mulai dari situ ya. Kalimatnya berbunyi, kata gadget itu adalah salah satu kata yang demikian. Nah, yang demikian itu yang bagaimana? Maka mau nggak mau kita baca kalimat sebelumnya. Ini juga pronoun, teman-teman, tapi adjektif gitu ya. Jadi, adjektif itu juga punya pronoun. Jadi, ada kata ganti yang menggantikan kata sifat, yaitu kata such ini, teman-teman. Artinya yang demikian itu. Nah, kalau kita baca kalimat sebelumnya berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali macam-macam ekspresi atau ungkapan ya yang berbeda-beda yang orang gunakan untuk menamai atau memberi nama kepada sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara dilupakan atau terlupa. Nah, kata gadget adalah kata yang seperti itu. Nah, kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an. Dan kemungkinan datang dari bahasa Prancis yaitu kata gacete yang merupakan sebuah small hook. Jadi artinya gacete itu kalau dalam bahasa Prancis itu small hook. Jadi kayak pancingan kecil. Jadi kayak kita mengumpat, mungkin seperti itu teman-teman. Small hook itu kait kalau orang mancing itu kan ada besinya yang ada lancipnya terus ada kancingnya itu ya. Nah, itu bahasa Inggrisnya hook, teman-teman. Mata mata kail gitu ya. Nah, small hook itu mata kail kecil. Nah, dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut atau kata gadget itu memiliki sebuah makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah ini udah bukan ngomongin gadget, berarti areanya sudah beda ya teman-teman. Ini udah ganti topik, berarti kita berhenti di situ. Artinya sudah cukup informasinya sampai sini saja, berarti mulai dari sini sampai sini. Sekarang kita cocokkan pilihan A, B, C, D, kita eliminasi. Dan wajib teman-teman, untuk unstated detail ini, eliminasi itu wajib ya, harus dilakukan. Di situ yang alfa berbunyi, kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak tahu atau tidak diketahui. Tadi ada ya teman-teman. Jadi kata gadget itu kata yang demikian itu. Maksudnya gimana? Nah, jadi banyak sekali ungkapan atau kata yang berbeda-beda yang orang gunakan untuk menamai sesuatu yang namanya tidak diketahui. Nah, kata gadget adalah salah satunya. Seperti itu. Berarti yang alfa bukan jawabannya karena kita ditanyain yang tidak benar tentang gadget. Oke, berarti alfa bukan ya karena ada di teks dan dia benar, yang ditanyakan yang tidak benar. Kalau yang bravo, kata gadget itu digunakan di awal abad ke-19. Nah, ini sebenarnya salahnya cuma sepele, teman-teman. Hanya di kata beginning. Beginning itu di awal-awal atau di permulaan gitu ya. Sedangkan teman-teman itu dikasih keterangan di situ kalau kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an. Nah, kalau 1850-an itu bukan lagi di awal, teman-teman, tapi di pertengahan, ya. Jadi harusnya bukan at the beginning tapi in the middle of. Jadi harusnya yang benar adalah it was used in the middle of the 19th century. Gitu ya. Jadi dipakainya itu di pertengahan abad ke-19. Jadi sebenarnya cuma salahnya di kata beginning aja. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang Charlie, kata gadget itu kemungkinan besar datang dari kata dalam bahasa Prancis. Tadi ada ya, teman-teman. Jadi kata gadget adalah kata yang demikian itu, blablabla. Nah ini mungkin datang dari kata berbahasa Prancis yaitu gacete. Artinya kait kecil atau pancingan kecil. Gitu ya, berarti Charlie bukan karena di teks ada, teman-teman. Kalau yang Delta, penggunaan pertamanya adalah oleh para pelaut Inggris. Nah, tadi juga ada, teman-teman. First used, pertama dipakai oleh British sailors, pelaut Inggris, seperti itu. Nah, jadi Delta bukan. Fix jawabannya adalah yang Bravo, seperti itu. Oke, nah sekarang ke jenis soal yang terakhir, yaitu vocabulary. Sorry, teman-teman. Yaitu soal vocabulary. Ya, nah soal vocabulary ini sebenarnya teman-teman bisa langsung kerjakan ya menggunakan
mengartikan. Jadi kalau teman-teman sudah tahu artinya, teman-teman tidak perlu baca teks, tidak apa-apa, karena itu yang selama ini saya lakukan, teman-teman. Oke, jadi kalau sudah tahu, oh ini artinya ini. Nah, di pilihan ganda, sinonimnya nggak ada yang lain, cuman ini, berarti jawabannya ya sudah, yang ini tadi, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi siapa tahu teman-teman tidak tahu vocabnya yang ditanyakan itu artinya apa, maka gunakan cara ini, teman-teman. Ya, yaitu teman-teman baca kalimat dari sebelum kata itu disebutkan, kemudian kalimat yang mengandung kata itu, dan juga kalimat setelahnya. Kenapa Sir kok kayak gitu? Karena biasanya kata yang ditanyakan ini itu sebelumnya sudah disebut, sudah dijabarkan teman-teman. Alias dia adalah bentuk penyederhanaan dari penjabaran sebelumnya. Atau kata tersebut itu dijabarkan di kalimat setelahnya. Nah, kita nggak bisa memprediksi apakah di sebelumnya, apakah di setelahnya. Maka jalan satu-satunya, teman-teman baca kalimat sebelumnya, kalimat yang mengandung kata tersebut, dan kalimat setelahnya untuk menemukan arti dari kata tersebut. Seperti itu. Gitu ya. Vocabnya. Nah, kalau vocabnya asing, benar Mister, gunakan cara ini ya yang saya sampaikan tadi. Contohnya ini. An incumbent in line one is most likely. Jadi kata incumbent di line pertama itu kemungkinan besar adalah, nah kebetulan incumbent itu di kalimat pertama, nggak ada kalimat sebelumnya. Jadi teman-teman di contohnya ini enak ya. Tinggal baca kalimat tersebut sama kalimat setelahnya. Nah kalimat tersebut berbunyi, di dalam pemilihan pemerintahan, incumbent itu umumnya memiliki keuntungan yang kuat atas pendatang baru. Nah, sebenarnya dari sini tuh udah dapat ya. Jadi incumbent itu adalah lawan dari pendatang baru, teman-teman. Nah, tapi itu lebih dijelaskan di kalimat setelahnya yaitu seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan dan oleh karena itu memiliki tingkatan tertentu, tingkatan pengaruh tertentu, itu memiliki apa namanya? Memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal oleh para elektorat, para pemilih gitu ya, voters seperti itu. Nah, berarti incumbent tadi adalah orang yang sedang atau yang sudah menduduki kursi pemerintahan. Nah, teman-teman cek ABCD. Yang alfa sejenis sejenis pemilihan tertentu, spesial, bukan ya? Kalau yang Bravo partai politik, bukan ya? Kalau yang Charlie komentar yang menguntungkan. Bukan juga, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta, a current office holder. Jadi pemegang kursi kekuasaan saat ini. Atau kalau nggak salah di Indonesia kita nyebutnya petahana. Kalau saya nggak salah ya, teman-teman, mohon saya di eh, benerin kalau saya keliru. Seperti itu. Jadi petahana itu kalau setahu saya itu adalah yang sedang menjabat sebagai pemerintah di waktu ini gitu, waktu saat ini seperti itu. Nah, itu tadi adalah keempat atau sebenarnya kelima ya. Jadi ada stated sama unstated data. Jadi ada 5 jenis soal yang teman-teman caranya kerjakan menggunakan scan dan skip. Intinya adalah scan dan skip itu teman-teman gunakan, teman-teman pakai cara ini ketika soalnya menanyakan informasi-informasi kecil, alias bukan mengenai seluruh garis besar mengenai teks. Karena itu materi kita kemarin, yaitu teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, tapi kalau pertanyaannya mengenai peritilan-peritilan kecil yang ada di dalam teks, maka harus gunakan scan dan skim. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba sorry teman-teman, ke latihan soal ya, teman-teman. Eh, sebentar teman-teman. Sebentar ya. Lah, sebentar teman-teman. Sepertinya saya tadi salah klik. Nah, ini ya. Jadi sekarang kita coba ke latihan buat teman-teman. Nah, silahkan dicoba dulu. Waktunya 1 menit. Mohon maaf ya teman-teman yang tadi. 1 menit dimulai dari sekarang. Jangan takut salah. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Iya, teman-teman, mohon maaf ya, saya lupa untuk memasukkan itu petunjuk line berapa, line 5, line 10, line 15-nya saya lupa ya. Saya juga baru sadar ini tadi ada yang bertanya. eh, jadi mohon maaf nanti saya perbaiki PPT-nya. Jadi PR buat saya ya. Nah, sekarang kita bahas bareng. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Nah, sekarang kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa ya, kalau di reading, teman-teman baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, di mana di dalam teks penulis itu memberikan nama atau menyebutkan nama atau memberikan sebutan gitu ya, dari gajah betina tertua di dalam kawanan-kawanan gajah. Nah, jadi gini teman-teman, ada istilah memang ya di dalam kelompok sosial di dunia binatang. Oke, ada namanya ratu, misalnya ratu lebah ya, itu namanya queen bee. Ada juga apa namanya pekerja, worker bee. Ada juga misalnya eh, tawon jantan itu namanya drone gitu ya. Yang mana itu semuanya punya peran masing-masing. Nah, di dalam gajah itu ada juga sebutan untuk gajah betina yang paling tua. Nah, itu disebutkannya atau namanya adalah di line kedua, teman-teman. Ya, nama gajah tertua itu adalah matriarch, gitu ya. Jadi letaknya di sini matriark itu apa? Matriark itu adalah this elder female. Jadi eh, betina tertua ini, betina tertua atau ketua gitu ya. Ini itu biasanya sorry, biasanya yang paling berpengalaman dan paling berpengetahuan itu assumes a leadership, berarti mengambil peran kepemimpinan di dalam kawanan tersebut. Jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Line 2. Seperti itu. Gitu ya. Herd itu artinya kawanan, teman-teman. Jadi ini juga ada istilah mungkin pengetahuan buat teman-teman ya. Ini juga mumpung saya ada vocabnya dan mumpung teringat kelompok dalam binatang itu ada namanya masing-masing, teman-teman. Jadi contohnya kelompoknya atau sekumpulan crow atau apa crow itu bahasa burung gagak itu disebut dengan murder. A murder of a crow. Jadi murder kan kita biasanya mengartikannya pembunuhan ya, tapi murder itu bisa berarti kelompok dari eh, burung gagak gitu ya. Ada juga misalnya school. School itu bukan cuma sekolah artinya. School itu bisa artinya kawanan ikan, teman-teman. Nah, kalau di dalam hewan-hewan mamalia berkaki empat, terutama yang besar-besar, itu kita nyebutnya herd atau kawanan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi contohnya gini, teman-teman. Misalnya kita cari tadi ya, murder. Nah, ini saya juga baru-baru akhir-akhir ini tahu gitu, istilah-istilah seperti itu tuh. Nah, murder yang kata benda itu memang artinya yang pertama adalah pembunuhan. Tapi ada lagi, teman-teman, di bawah itu ya. Sebentar, teman-teman. Kok nggak ada ya? Lah, kok nggak ada ya, teman-teman? Kayaknya kemarin saya menemukan itu. Jadi, murder of apa crow gitu. Jadi kayak dia itu maksudnya adalah sekelompok eh, apa namanya? Sekelompok burung gagak seperti itu. Jadi bukan pembunuhan, tapi itu sekelompok burung gagak. Atau coba nanti saya cek lagi ya, teman-teman, karena kemarin saya nemunya di mana saya juga lupa. Nah, kita kembali dulu untuk menghemat waktu ya. Kita lanjut lagi dulu ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Waktunya 1 menit, jangan takut salah. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman.
Dan ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman nah, misalkan punya basic, misalkan anak desain gitu ya, atau seni rupa, misalnya kan lebih tepatnya yang digital misalnya. Nah, itu mungkin teman-teman pernah menemukan istilah seperti ini. Nah, ini biasanya bisa membantu teman-teman. Atau kalau teman-teman misalkan baru dengar kata itu sekarang, dan misalnya males membaca atau nggak tahu gitu ya, kata-kata sebelumnya atau kata-kata setelahnya. Nah, teman-teman mau nggak mau harus buka kamus, kemudian ditulis. Seperti itu. Nah, kalau pertanyaan saya nih, kalau di desain itu you itu artinya apa, teman-teman? Artinya yellow ya. Kalau di TV itu you itu artinya adalah pengaturan warna. Jadi ada saturasi, ada ya tingkatan warna gitu ya. Jadi pengaturan warna apakah warnanya itu dominan ke red, green atau blue atau bahkan yellow kalau nggak salah. Jadi ada empat, tapi tergantung mereknya sih ya, teman-teman. Cuman setahu saya warna dasar itu ada empat itu yaitu red, green sama blue atau red yellow sama blue saya lupa teman-teman kayaknya red yellow sama blue ya karena green itu kan gabungan dari eh, yellow sama biru gitu ya. Nah jadi kita kita baca aja ya teman-teman karena use di sini kita baca dari subjek predikat sebelumnya yaitu kalimat sebelumnya di situ berbunyi the leaves of some plants turn red or purple. Jadi daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu. Yaitu merah sama ungu itu adalah hues yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Nah, red sama purple itu kan jelas ya, itu adalah warna, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah Charlie. Colors. Jadi ini tuh kayak kita ngebilangnya which are, masih ingat ya materi hari ke-10 pemendekan tentang anak kalimat. Jadi itu sebenarnya kalau lengkapnya the leaves of some plants turn red or purple, which are used caused by another group of pigments called anthocyanins. Nah, which are itu bisa kita pendekkan, kita hilangkan, tinggal informasi setelahnya yang mana nanti disebutnya menjadi apositif. Nah, apositif itu adalah pemendekan dari adjective clause, dia menjelaskan benda sebelumnya. Jadi red or purple itu adalah warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut antosianin. Seperti itu. Gitu ya. Saya record Zoom. Ya, saya lupa ya. Mohon maaf, nanti saya akan kirim setelah ini. Mohon kalau saya lupa lagi diingatkan. Karena saya kemarin terburu-buru ketabrak kelas dan langsung KO, teman-teman. Setelah kelas langsung capek sekali gitu. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya dulu. Dicoba dulu waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Sedapatnya salah nggak apa-apa kita belajar. Ada jawaban Charlie dan juga Delta. Mari kita bahas bareng ya. Seperti biasa kalau di reading teman-teman baca soalnya dulu. Nah di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga, bagaimanakah antosianin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lain. Nah kalau kita baca di kalimat maksudnya di paragraf ketiga, teman-teman, informasinya itu mulai dari sini. Ada kata unlike, ya. Jadi unlike itu artinya tidak seperti atau berbeda dari gitu ya. Jadi unlike itu berbeda dari atau tidak seperti. Jadi kalau diartikan mulai dari sini, tidak seperti klorofil dan karotenoid. Jadi eh, berbeda dari klorofil dan karotenoid gitu ya. Antosianin itu biasanya
tidak diproduksi oleh tanaman maksudnya ya, hingga akhir musim pertumbuhan. Late itu artinya akhir, teman-teman. Gitu ya. Jadi tidak diproduksi hingga penghujung atau akhir musim tumbuh. Gitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Kalau klorofil sama karotenoid itu diproduksi oleh tanaman sejak awal, tapi kalau antosianin itu diproduksinya itu di akhir-akhir saja, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita cek yang alfa, antosianin itu biasanya dihasilkan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, bukan perbandingan jumlahnya ya, teman-teman, tapi kapannya, perbedaan kapan dibuatnya oleh tanaman. Alfa bukan, kalau yang bravo, antosianin itu tidak ada di daun-daun dari tanaman-tanaman buah. Nah, ini nggak ada ya tadi. Bahkan kalau di dalam soal, teman-teman, antosianin itu, ini kata kerja ya di sini, teman-teman, memberi warna beberapa tanaman bisa seperti gitu ya. Jadi beberapa jenis tanaman atau buah seperti cranberries, anggur ungu dan juga strawberries. Jadi yang Charlie ini, sorry, yang Bravo ini maksud saya itu bukan karena dia ada di dalam tanaman-tanaman buah juga. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, antosianin itu memerlukan klorofil dan karotenoid untuk menghasilkan warna. Tidak ada ya, teman-teman tadi apakah antosianin itu harus memerlukan karotenoid sama klorofil atau tidak? Nggak ada. Yang dibandingkan di situ tadi adalah masa diproduksinya atau waktu produksinya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta. Anthocyanins are not present. Jadi anthocyanin itu tidak ada di dalam daun-daun selama awal atau bagian awal gitu ya dari musim tumbuh. Karena dia dihasilkan itu hanya di akhir musim tumbuh. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban alfa, Bravo, Delta. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Yang pasti tidak ada yang menjawab Charlie. Nah, kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya adalah kata it merujuk kepada, nah kita ditanyain kata ganti. Berarti ini rujukan kata ganti, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, kata ganti itu cara mengerjakannya teman-teman baca mulai dari subjek predikat sebelumnya. Nah, di sini subjek predikat sebelumnya itu, nah setelah conjunction when ini ya berarti sebelumnya. Nah, di situ kalimatnya berbunyi, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai atau secara cukup gitu ya, terkompresi atau tertekan, teman-teman, oleh berat atau beban dari tumpukan-tumpukan yang muncul di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat yang lain keluar darinya, yang akhirnya meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi yang dinamakan dengan coal tadi. Nah, berarti itu yang masih mentah, teman-teman, yaitu tanah gambut. Jadi kalau dibaca, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut secara memadai terkompresi, tertekan gitu ya, oleh beban dari tumbukan-tumbukan yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat yang lain keluar dari tanah gambut tersebut, yang akhirnya meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi atau yang padat. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di situ itu adalah coal ya. Maaf, pit maksud saya. Pit ya atau tanah gambut. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi ini proses ngomongin bagaimana batu bara itu terbentuk. Nah, batu bara terbentuk dari tanah gambut.
Nah, tanah gambut itu kan di bawah tanah gitu ya. Karena dia dulu adalah tanaman mati, kemudian tertumpuk sama deposit atau debu dan tanah yang berjuta-juta tahun yang menumpuk di atasnya. Nah, karena lama-lama makin nambah, makin berat. Nah, akhirnya air itu kayak terperas gitu, teman. Kalau kita ada spons basah terus kita peras gitu kan airnya keluar gitu ya. Nah, jadi di sini airnya dan zat-zat yang lain itu keluar dari tanah gambut tersebut karena terperas gitu ya. Dan akhirnya meninggalkan eh, massa karbon yang padat gitu ya yang disebut dengan batu bara seperti itu. Jadi jawabannya pit teman-teman atau tanah gambut. Nah, vocab penting ya di sini juga. Tapi nggak apa-apa, semakin teman-teman sering latihan akan semakin terbiasa seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah teman-teman. 60 detik dimulai dari sekarang silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabnya teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman jawab delta. Ya, betul teman-teman. Migration itu kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya migrasi. Migrasi itu perpindahan ya, lebih tepatnya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta. Betul teman-teman. Movement, perpindahan. Seperti itu. Well done. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Delta, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Delta. Mari kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, Country Life Movement itu menekankan reformasi pendidikan karena atas semua alasan-alasan berikut ini kecuali. Nah, ada kecualinya, berarti ini unstated detail ya, atau teman-teman disuruh mencari ABCD yang salah yang mana seperti itu. Nah, kita ditanyain mengenai paragraf kedua, mengenai alasan kenapa kok fokusnya itu atau penekanannya atau emphasisnya itu di educational reforms. Nah, itu kalau kita scan dan skim teman-teman, disebutnya ada mulai dari sini ya. Jadi they concentrated on education which was crucial in the effort to reform rural life for several reasons. Jadi untuk beberapa alasan. Pertama, gitu ya. Jadi kalau kita baca mulai dari kalimat sebelumnya itu dia kalau diartikan seperti ini teman-teman. Meskipun para reformer atau pejuang reformasi gitu ya, itu memiliki banyak sekali pendapat bagi eh, reformasi ekonomi dan penghidupan kembali sosial desa,
mereka itu berkonsentrasi pada pendidikan. Yang penting dalam upaya untuk mereformasi kehidupan desa untuk beberapa alasan. Pertama, karena hampir semua orang-orang desa itu memiliki anak yang umurannya itu masih harus sekolah, umuran anak-anak sekolah gitu ya. Nah, sekolah itu merupakan institusi sosial yang penting di Amerika, di desa-desa Amerika. Nah, alasan kedua, sekolah itu berurusan langsung dengan anak-anak yang lebih bisa adaptasi atau lebih bisa berubah, menerima perubahan gitu ya. Maksudnya belajar gitu teman-teman. Daripada orang-orang dewasa. Karena orang-orang dewasa itu udah fokus, kayak kita gini ya teman-teman, udah fokus nyari uang untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Kalau nggak gitu kita lagi udah fokus misalkan sama teman dan sebagainya, bertetangga gitu. Jadi kayak nggak ada masa lagi untuk atau waktu lagi untuk belajar misalnya. Tapi kalau anak-anak itu masih bisa gitu ya. Nah, untuk benar-benar endure itu mengimbangi gitu ya. Jadi perubahan-perubahan di masyarakat desa itu harus berawal dengan anak-anak. Oh, endure di situ artinya bertahan. Jadi mengimbangi itu maksudnya mengimbangi dengan keadaan, teman-teman. Jadi untuk benar-benar bisa bertahan, jadi perubahan-perubahan di masyarakat desa itu harus berawal dari anak-anak. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, karena mereka itu memberikan dana uang dan mengatur kurikulum dan standar instruksional untuk mengajar gitu ya, atau untuk guru, pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah sebagaimana mereka tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain. Nah, kemudian paragraf berikutnya itu bukan ngomongin lagi tentang pendidikan ya, bukan ngomongin tentang alasannya, berarti berhenti di sini, teman-teman. Oke, nah sekarang kita cocokkan pilihan A, B, C, D. Yang alfa, sekolah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial pedesaan. Tadi ada ya teman-teman di sini. Jadi schools were influential social institution in rural Amerika. Jadi sekolah itu adalah institusi desa, institusi sosial di pedesaan yang penting di Amerika sana. Jadi yang alfa bukan jawabannya karena kita ditanyain yang kecuali. Oke, kalau yang Bravo, sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pemerintah negara bagian. Tadi juga ada, teman-teman. Di mana ya tadi ya? Em, nah, di sini, state governments itu could influence schools. Jadi, pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah, bisa mengatur sekolah. Nah, sebagaimana pemerintah negara bagian itu tidak bisa mengatur institusi-institusi yang lain. Gitu ya. Jadi, yang bisa diatur cuma sekolahan. Jadi, yang Bravo bukan karena itu ada di teks teman-teman yang ditanyakan yang kecuali. Kalau yang Charlie, anak-anak itu, sorry, anak-anak yang didaftarkan di sekolah itu lebih bisa eh, untuk membuat perubahan, maksudnya untuk belajar tadi, adaptable tadi ya teman-teman, lebih siap daripada orang dewasa. Jadi di sini ya, jadi anak-anak itu lebih bisa beradaptasi daripada orang dewasa karena mereka tidak harus memikirkan nafkah dan lain-lain gitu ya. Jadi Charlie bukan. Nah, jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Sebenarnya yang delta ini masalahnya cuman sepele, yaitu di kata view. Teman-teman masih ingat apa perbedaan view, ini vocab ya, teman-teman, dan a view? Ada yang masih ingat nggak, teman-teman? Bedanya view sama a view? Sepertinya lupa ya. Atau mungkin ada yang masih ingat? Salah nggak apa-apa, teman-teman. Ada yang di catatannya mungkin ada pernah. A few juga diikuti jamak, Mister. Jadi few sama a few itu dua-duanya harus diikuti kata benda jamak ya, teman-teman. Karena dua-duanya adalah eh bukan tidak bisa dihitung, teman-teman. Jadi few itu harus yang bisa dihitung. Justru nggak boleh diikuti yang tidak bisa dihitung. A few juga. Yang little itu beda. Kalau little sama a few itu beda. Kalau a little memang yang tidak bisa dihitung. Nah, ini pertanyaannya adalah yang bedanya few sama a few. Beberapa dengan sedikit. Ya, betul, teman-teman. Jadi perbedaannya di sini ya. Kalau view itu artinya negatif. Jadi dia konotasinya atau pemaknaannya itu negatif. Jadi sedikit dan tidak cukup. Intinya sedikit gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau a few di sini sebenarnya kurang a few aja. Kalau a few itu ada beberapa, beberapa dan cukup gitu. Jadi sedikit tapi cukup gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita tinggal itu udah beda arti. Jadi a few rural children. Jadi ada beberapa
anak-anak desa itu mampu mendatangi sekolah secara rutin. Kalau view aja itu sedikit. Sedikit anak-anak di pedesaan itu mampu menghadiri sekolah secara rutin. Ya, jadi petunjuknya atau yang apa namanya ya, teman-teman, yang membuatnya dia salah itu sepele sekali, yaitu cuman kata tapi merubah makna. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Karena tadi bukan disebutkan sedikit anak-anak di desa, justru hampir semua orang-orang desa itu memiliki anak-anak yang umurannya umuran sekolah. Jadi ada banyak, bukan sedikit. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Sekali lagi ya, teman-teman, vocab itu adalah yang paling penting di TOEFL ITP. Kalau semakin teman-teman vocabnya banyak, teman-teman nanti akan semakin mudah. Nah, caranya memperbanyak vocab gimana? Seperti biasa, teman-teman pasti tahu jawabannya ya. Banyakin latihan, terus kalau dapat vocab baru mohon ditulis. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis cara yang kedua ya. Teman-teman melakukan scan dan skim untuk mencari jawabannya di dalam teks. Nah, sekarang ke jenis soal terakhir. Maksudnya ke teknik terakhir, teman-teman. Teknik terakhir ini dipakai ketika pertanyaannya menanyakan yang tidak ada di dalam teks. Oke, jadi ada informasi di dalam teks itu yang namanya informasi tersirat, teman-teman. Yang dia secara tidak langsung itu ditulis, maksudnya eh, informasinya itu nggak ada secara langsung di dalam teks, tapi ada arah-arahnya ke situ, gitu ya. Nah, itu adalah informasi yang menggunakan making inferences ini. Making inferences ini sangat membutuhkan kemampuan sambung menyambungnya kita atau cocokologinya kita, teman-teman. Gitu ya. Terutama dengan vocab-vocab yang kita miliki. Nah, making inference ini adalah membuat tebakan. Jadi kita disuruh membuat tebakan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks. Ada dua jenis soal yang cara mengerjakannya adalah making inference ini, teman-teman. Yang pertama adalah inference itu sendiri, yaitu kita disuruh menebak. Gitu ya. Nah, nanti cara mengetahui soal itu adalah inference, teman-teman nanti di soal biasanya ada kata infer. Sorry, invert ya, teman-teman. Invert. It can be invert, biasanya seperti itu. Atau kalau nggak gitu, implied. It can be implied that, misalnya seperti itu. Atau biasanya ada kata probably atau most likely, ada likely-nya biasanya. Artinya adalah mungkin. Nah, si pembuat soal aja bilang mungkin, berarti dia sendiri tidak menuliskannya di dalam soal atau di dalam teks, teman-teman. Jadi kita disuruh menggunakan ilmu cocokologi, gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, sudah mungkin ada kata bukannya lagi, kita sudah ini kayak gabungan antara inference sama unstated detail tadi, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D itu ada Mahalo, Mahi-Mahi, Meklea, sama Moana. Itu tidak akan ada kalau teman-teman cek di teks. Tidak akan ada teman-teman menemukan kata Mahalo, Mahi-Mahi, Meklea, Moana. Tidak akan, teman-teman. Karena itu adalah jenis soal inference itu tadi. Jadi secara tidak langsung cara menjawabnya. Nah, jadi kita hanya diminta, jadi cara menjawabnya adalah teman-teman cari kata kunci di dalam soal atau petunjuk di dalam soal mengenai yang ditanyakan ini. Nah, kebetulan petunjuknya teman-teman di soal ini adalah kata a Hawaiian word atau kata dalam bahasa Hawaii yang mana itu kalau kita scan dan skim dibahasnya di paragraf pertama. Nah, kita baca paragraf pertama ya, teman-teman. Paragraf pertama berbunyi, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu, di mana semua kata-katanya itu didapat atau disusun dari susunan alfabet atau ABCD yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 7 huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, W, atau W. Nah, berarti mereka nggak punya huruf R, nggak punya huruf S, ya, teman-teman, nggak punya huruf Y atau Z, nggak punya. Oke, jadi hurufnya cuma sedikit ini, cuma 12 ini. Nah, kemudian penggunaan huruf tersebut adalah setiap suku kata dalam bahasa Hawaii tersebut itu harus berakhiran dengan vokal. Jadi setiap suku kata itu A, I, U, E, O, teman-teman. Gitu ya. Kemudian dua konsonan itu tidak boleh muncul bareng, tidak boleh gandeng. Jadi huruf H, K, L, M, N, P, W itu tidak boleh gandeng, teman-teman. Nah, sekarang kita cek pilihan A, B, C, D dari petunjuk tadi.
kita cocokkan yang mana yang tidak mengikuti aturan tadi. Karena yang ditanyakan adalah yang mungkin bukan ya kata dalam bahasa Hawaii. Jadi yang tidak mengikuti aturan tadi, teman-teman. Yang alfa itu ada mahalo, 3 suku kata atau 3 syllables ya, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Mahalo itu setiap suku katanya berakhiran huruf vokal ya, a, a, o, teman-teman. Berarti dia udah mengikuti yang aturan ini, gitu ya. Nah, kemudian huruf konsonannya yaitu M, H, sama L-nya itu tidak boleh gandeng. Nah, mereka terpisah ya, teman-teman, tidak gandeng. Nah, berarti yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Berarti jawabannya bukan yang alfa. Karena yang ditanyakan adalah yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Seperti itu. Kalau yang Bravo ada kata mahi-mahi. Nah, di situ ada 4 suku kata ya, teman-teman. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan vokal mengikuti aturan bahasa Hawaii. Kemudian huruf M sama H-nya itu dia terpisah ya, tidak gandeng. Berarti yang Bravo juga bukan, teman-teman. Karena mahi-mahi ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, jawabannya di situ sudah digarisbawahi ya, yaitu yang Charlie. Salahnya yang Charlie di situ adalah di huruf K sama huruf L. Ya, teman-teman. K sama L itu dua-duanya adalah huruf konsonan atau huruf mati, teman-teman. Nah, dalam bahasa Hawaii itu aturannya 2 huruf konsonan nggak boleh gandeng, nggak boleh ketemu bareng. Sedangkan di situ K sama L-nya jadi satu, jadi ketemuan bareng. Nah, jadi yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Alasannya kenapa? Tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Ini adalah jenis soal yang mungkin buat beberapa orang itu paling sulit. Selain yang unstated detail tadi, teman-teman. Jadi inference ini karena teman-teman harus pintar-pintar mencari petunjuk di dalam teks. Seperti itu. Nah, memang perlu dilatih ya, teman-teman. Jadi pintar-pintar di sini yang saya maksud tadi tidak seperti yang misalnya teman-teman berarti sulit ya saya karena nggak pintar. Bukan seperti itu, teman-teman. Itu perlu dilatih. Reading pun saya belum pernah benar semua karena kadang terkendala juga itu karena kita melihat teks yang panjang itu biasanya capek, teman-teman. Apalagi bahasa orang ya. Bukan bahasa kita itu biasanya kayak pusing gitu, kayak males gitu. Nah, saya pun juga kadang seperti itu, terutama topiknya yang saya tidak sukai. Gitu ya. Jadi tenang aja, itu memang perlu dilatih. Nanti kalau teman-teman sudah sering latihan itu enak kok. Maksudnya nggak sesulit yang kelihatannya. Seperti itu. Malih ini dikira mahal ini. Mahal ini gitu ya, teman-teman. Jadi jangan beli gitu, mahal ini gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke jenis soal yang terakhir yaitu transition. Transition itu adalah, nah sebenarnya sebenarnya gini teman-teman. Sorry, sebelum ke transition ya, transition itu apa? Transition itu adalah perpindahan paragraf. Ya, jadi paragraf 1 dan paragraf 2 itu tidak boleh langsung deklek berubah apa namanya topik itu nggak bisa teman-teman. Harus ada yang menjembatani supaya tetap dibaca enak, ada alurnya, ada kohesi sama koheren, jadi kesatuan makna, gitu ya teman-teman. Nah jadi transisi ini adalah kalimat yang menghubungkan atau yang menjembatani antar perpindahan paragraf. Letaknya adalah yang paling dekat dengan paragraf berikutnya atau paragraf sebelumnya. Contoh ya, paragraf 1 dan paragraf kedua teman-teman. Letak dari transisinya adalah di kalimat terakhir paragraf 1 atau di kalimat pertama paragraf 2. Nah, transisi ini bisa teman-teman pakai untuk menjawab soal-soal di TOEFL, gitu ya. Yaitu teman-teman disuruh menebak nanti kira-kira, misalnya ya, teman-teman, ini teks yang sudah diberikan ke teman-teman di soalnya gitu. Nah, ada soal TOEFL itu yang meminta kita untuk menebak. Jadi kalau sebelumnya teks ini kalau kita masukkan paragraf lagi, paragrafnya nanti membahas tentang apa? Atau di setelahnya teks yang sudah teman-teman dikasih itu sama pembuat tesnya itu, di tesnya itu ya, di soal itu, kalau kita masukkan paragraf lagi, paragraf ini nanti membahas tentang apa? Jadi bisa preceding, preceding itu sebelumnya teks, atau following paragraf atau paragraf setelahnya teks gitu ya. Nah, antara salah satu itu. Cara mengerjakannya kalau preceding atau teman-teman ditanyain mengenai paragraf sebelumnya, baca kalimat pertama. Kalau following, baca kalimat terakhir. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contohnya adalah, misalnya seperti ini, paragraf yang mendahului, preceding itu artinya yang mendahului ya. Jadi paragraf yang mendahului teks ini
itu kemungkinan besar membahas tentang apa? Nah, berarti kalau yang ditanyakan yang mendahului, kita baca transisinya yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan itu membahas tentang Davy Jones. Nah, tiba-tiba ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, berarti paragraf sebelumnya itu mengomongin tentang mitos yang lain juga ya, tapi bukan tentang Davy Jones, teman-teman. Karena Davy Jones ini dianggap yang lain dari sebelumnya. Gitu ya, berarti dia berbeda. Berarti paragraf sebelumnya itu bukan tentang Davy Jones, tapi juga mengenai mitos yang lain karena Davy Jones ini yang lain ya. Artinya sebelumnya ada yang lain lagi gitu. Nah, kalau kita cek yang Alpha sama yang Bravo itu ada kata Davy Jones. Davy Jones itu tidak boleh dibahas di sebelumnya paragraf ini. Kenapa? Karena dia baru dikenalkan di sini. Dan dia juga termasuk ke yang lain atau yang berbeda, teman-teman. Otomatis sebelumnya nggak boleh ngomongin Davy Jones. Jadi pilihan ABCD yang ada kata Davy Jones ya itu salah. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. A different traditional story from the sea. Jadi cerita tradisional yang berbeda atau yang lain gitu ya dari lautan. Maksudnya yang lain itu selain Davy Jones seperti itu. Nah, kalau yang Delta bersiap-siap untuk melakukan perjalanan laut. Ini nggak nyambung ya. Nanti jadi jeglek gitu teman-teman. Yang atas ini ngomongin tamasya atau persiapan melakukan perjalanan laut, tiba-tiba ngomongin mitos yang lain. Jadi kayak nggak kohesi dan nggak koheren gitu teman-teman. Tiba-tiba berubah topik mendadak, yang mana nggak bisa gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman coba dulu ya ke latihan soal seperti biasa. Jangan takut salah, waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah. Kemudian nanti kita bahas bareng teman-teman. Silakan. Nah, di situ ada jawaban dari teman-teman Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo ya. Mari kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, the paragraph preceding this passage most probably discusses, jadi paragraf yang mendahului teks ini atau sebelumnya teks ini kalau ada paragraf, itu kemungkinan membahas tentang apa. Nah, karena yang ditanyakan sebelumnya teks ya di atasnya sini, berarti kita baca kalimat pertama sebagai transisinya, teman-teman. Nah, kalimat pertama berbunyi, meskipun elang gundul adalah salah satu simbol nasional Amerika Serikat, dia atau elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Nah, kemudian teks ini ngomongin tentang Uncle Sam sebagai simbol Amerika Serikat yang lain selain elang gundul. Nah, berarti otomatis paragraf sebelumnya ini ngomongin elang gundul sebagai simbol Amerika Serikat ya. Dan jawabannya teman-teman all correct. Oke, okay? Di situ the bald eagle which symbolizes the United States. Jadi elang gundul yang menyimbolkan Amerika Serikat seperti itu. Oke, good job teman-teman. Lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Silakan, 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, teman-teman, waktunya sudah habis dan ada jawaban delta dari teman-teman ya. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa dibaca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal. Komposisi itu adalah karya-karya lagu tertentu gitu ya. Nah, di sini yang diomongin tentang jazz, teman-teman. Itu kemungkinan datang dari, nah kita cek teman-teman. Nah, petunjuknya teman-teman yang perlu teman-teman cari di teks atau apa ya, kata kuncinya itu adalah Scott Joplin's most famous composition. Jadi komposisi lagunya Scott Joplin yang paling terkenal. Itu kalau teman-teman scan dan skim disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Di sini ya, the most famous of which was the Maple Leaf Track. Gitu ya. Nah, tapi Scott Joplin itu dibahas mulai dari sini. Gitu ya. Jadi disebutkan kalau Scott Joplin itu merupakan salah satu pemain musik jazz yang paling terkenal di masanya. Nah, itu disebutkan bahwa dia itu lahir di tahun 1868 ke keluarga budak awal-awal. Jadi ke keluarga. Jadi memang zaman dulu itu Amerika Serikat dipenuhi perbudakan, teman-teman. Lebih tepatnya dari Afrika kalau saya nggak salah ya. Itu mereka diperjualbelikan di Amerika Serikat untuk jadi budak seperti itu. Nah, Scott Joplin ini lahir di salah satu keluarga budak seperti itu. Nah, kemudian Scott Joplin itu mendapatkan penghasilannya atau penghidupannya dari umur yang sangat kecil dengan cara memainkan piano di bar-bar. Bar ini bukan arti penjara ya atau palang-palang besi, bukan. Bar itu artinya adalah tempat-tempat hiburan malam, teman-teman. Diskotik, klub malam gitu ya, yang biasanya orang-orang mabuk-mabuk seperti itu, yang terletak di sepanjang sungai Mississippi. Nah, salah satu dari pekerjaan rutinnya adalah di Maple Leaf Club. Nah, Maple Leaf Club ini salah satu tempatnya dia bekerja. Nah, tempatnya dia bekerja tadi adalah di bars atau di tempat-tempat hiburan. Jadi Maple Leaf Club ini salah satu bars di mana dia tampil, teman-teman. Letaknya itu di Sedalia, Missouri sana. Nah, di sanalah dia mulai menulis lebih dari 500 komposisinya itu yang kemudian dia hasilkan atau dia buat. Yang paling terkenalnya adalah Maple Leaf Rag. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau di sini kita diminta mencari sambungannya menggunakan cocokologi. Maple Leaf Club itu adalah tempat dia bekerja, tempat hiburan malam dia bekerja. Kalau Maple Leaf Rag itu adalah apa namanya? Komposisi atau susunan-susunan lagu yang dia ciptakan, yang paling terkenal. Gitu ya. Nah, jadi hubungan yang paling mendekati atau yang paling mungkin adalah inspirasinya adalah dari tempat dia kerja, teman-teman. Oke, nah jadi jawaban yang paling tepat bukan yang delta ya, tapi yang alpha, teman-teman. The name of saloon, saloon kalau O-nya 2 itu artinya tempat hiburan malam atau diskotik atau klub. Kalau O-nya 1 itu sama dengan barbershop. Ya, teman-teman. Jadi ini saloon, O-nya 2, 2 ya, teman-teman, bukan 3, bukan O gitu ya, bukan, tapi O-nya 2 aja, O gitu ya, teman-teman. Jadi saloon itu kalau kita cek di kamus, sebentar, seperti biasa karena vocab, saloon itu adalah, kita cek teman-teman. Nah, saloon itu adalah a public place where alcoholic drinks were sold and drunk in the Western US in the 19th century, atau sinonimnya adalah kata bar. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi tempat minum-minum lah bisa diartikan seperti itu. Nah, tapi kalau salon itu tempat kita nyuci rambut gitu ya. A place where you can get your hair cut, have beauty treatment, etc. Seperti itu. Jadi walaupun beda satu O saja itu sudah beda makna, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi vocab, teman-teman. Sopan ya kata ganti untuk klubnya. Mungkin. Atau tadi ada kata formal nggak, teman-teman? Tapi mungkin itu bentuk sopannya ya, teman-teman. Karena gini, yang saya pahami adalah dalam bahasa Inggris itu semakin kita jarang mendengar kata itu, dan kata itu tuh dipakainya di akademik saja, berarti kata itu lebih sopan daripada kata biasanya. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi memang karena dia mirip, salon sama salon, akhirnya banyak yang ketipu di situ, tapi jawabannya adalah yang alfa, seperti itu.
Nah, betul. Kalau bentuk formal berarti dia lebih sopan, teman-teman. Dibandingkan kita bilang bar atau club seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke nomor terakhir. Teman-teman coba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Baik, 1 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya, teman-teman, dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban Bravo, Charlie. Oke, antara Bravo or Charlie, mari kita cek bareng, teman-teman. Di situ soalnya, maaf teman-teman, kepencet ya. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti itu berarti setelahnya teks. Jadi paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan membahas. Nah, berarti kalau setelahnya teks ini dimasukkan paragraf lagi itu membahas tentang apa, gitu ya, teman-teman. Nah, kita baca kalimat terakhir karena itu adalah transisinya yang paling dekat. Nah, tapi tadi sudah kita bahas ya, teman-teman. Paragraf terakhir itu ngomongin tentang di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500 itu. Dia, sorry, yang kemudian dia produksi atau hasilkan. Nah, yang paling terkenalnya adalah Maple Leaf Rag. Nah, yang paling mendekati di teks ini adalah tentang komposisinya Scott Joplin, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat, teks setelahnya, paragraf setelahnya teks ini pasti nggak jauh-jauh dari komposisi. Oke, nah jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, sejumlah besar komposisi atau karya dari Scott Joplin. Supaya tidak jeglek, teman-teman, atau tiba-tiba berubah topik. Karena kalau ngomongin yang Alpha itu udah lewat gitu ya, udah nggak dibahas lagi, nanti jadi maju mundur. Maple Leaf Club juga gitu, udah bukan ngomongin itu lagi. Sini arahnya adalah ngomongin tentang komposisinya Scott Joplin. Jadi harus tidak boleh ada yang diulang-ulang karena nggak selesai-selesai nanti teksnya. Gitu ya. Jadi harus maju terus. Ngomongin tentang hal yang baru, tapi ada sambungan yang tidak tiba-tiba berubah seperti itu. Itu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, komposisinya yang banyak seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi terakhir di reading, yaitu jenis soal yang teman-teman cara mengerjakannya lakukan scan dan skim. Nah, ketika teman-teman nanti sering latihan, percaya kata-kata saya, karena ini yang saya rasakan teman-teman, teknik yang kita pelajari hari ini tidak sesulit yang kita pelajari hari ini. Karena di reading nanti itu, soalnya itu urut teman-teman. Gitu ya, jadi misalkan nomor 2 itu letaknya jawaban di kalimat kedua misalnya. Nah, nanti soal nomor 3 pasti nggak jauh-jauh dari kalimat kedua, gitu ya. Bisa aja di kalimat kedua, di kalimat ketiga, atau kalimat keempat. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, jadi saya sarankan sering-sering latihan. Nah, saya ingin sebelum saya akhiri ya, saya ingin menjelaskan cara menghitung eh, benar dan salah atau skor di TOEFL, teman-teman, di TOEFL ITP. Karena pasti teman-teman banyak yang penasaran. Atau saya absen dulu ya supaya kayaknya angkanya semakin berkurang, teman-teman. Mohon maaf saya absen dulu, jangan meninggalkan lapangan upacara karena nanti teman-teman terskip jadinya tidak mendapatkan reward. Sebentar saya absen dulu, teman-teman. Oke, sudah selesai. Baik. Nah, jadi yang sebelah kanan ini saya dapat dari buku panduannya TOEFL yang asli dari ITS ya, teman-teman. Jadi memang di sini agak sedikit rancu, tapi nanti saya jelaskan. Gini, ini adalah nomor untuk menandakan teman-teman benar berapa. Jadi dia pakai skala, teman-teman, pakai range gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan nih, sorry, yang section 1 itu adalah listening. Jadi ini listening.
section 2 itu structure, section 3 itu reading, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman pengen dapat skor 500, rata gitu ya, listening 500, structure 500, reading 500. Nah, teman-teman lingkari angka 50 karena nolnya dihilangi satu, teman-teman. 50, 50 gitu ya. Nah, 50. Kemudian teman-teman tarik lurusannya. Nah, kalau 50 di listening atau kalau teman-teman pengen dapat 500 di listening, teman-teman harus benar minimal 32 soal. Jadi salahnya itu hanya 18 soal aja. Nah, kalau teman-teman pengen dapat di structure itu 500 pas. Nah, ini strukturnya agak miring ya, teman-teman. Strukturnya itu agak miring, jadi caranya menarik itu ke atas berarti ya. Jadi kalau teman-teman pengen dapat nilai 50, teman-teman harus benar ini 30 soal di structure. Nah, kalau di reading pengen dapat 500, teman-teman tarik. Nah, teman-teman harus benar minimal 29 supaya nilainya semuanya 500 dan teman-teman dapat 500. Gitu ya. Jadi ini panduan skornya atau gini teman-teman, pakai skala juga boleh. Jadi teman-teman kan kalau misalkan skor minimalnya di TOEFL ITP itu adalah 310. Jadi kalau teman-teman salah semua atau nol, yang benar itu 310, teman-teman. Gitu ya. Nah, cuman ini saya nggak tahu, teman-teman. Ada 24, ada 20 sama 20. Jadi memang beda-beda. Cuman yang saya tahu, yang saya baca dari buku dan keterangan yang akhir-akhir ini itu 310. Nah, jadi 310 itu salah semua. Kemudian nanti setiap satu angka benar di listening sama di reading itu teman-teman tambah dengan 0,7 sorry 0, berapa ya teman-teman, saya lupa, 775 kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ya teman-teman, atau 74, 74 kalau nggak salah teman-teman. Jadi 0,74 itu setiap satu soal. Jadi poinnya teman-teman itu 0,74. Nah, kalau di structure, sebentar, kalau reading sama ya teman-teman karena jumlah soalnya sama. Kalau di structure itu per soal benar itu adalah 0,9, sorry teman-teman, 925. Ini pernah saya hitung pakai persentase seperti itu. Jadi nanti cara menghitungnya, misalkan teman-teman benar 2, berarti 310 tambah 0,92 kali 2 gitu ya, dan sebagainya. Kemudian kalau teman-teman ngambil tes TOEFL yang asli dari ITS, sertifikat itu hanya diberikan ketika nilai teman-teman di atas 460. Ketika nilainya teman-teman di bawah 460, teman-teman hanya mendapatkan laporan tes saja. Jadi laporan skor saja, tidak dapat sertifikat, teman-teman. Nah, itu yang saya tahu, gitu ya. Bahas yang BUMN kemarin, Sir. Oh ya, nanti saya kirimkan ya, teman-teman, untuk tabel ini. Nah, mungkin saya ingin mengingatkan ke teman-teman, mumpung masih di sini semua, kalau teman-teman nanti mau mengeklaim reward, kan teman-teman kan pasti di sini ada yang selalu hadir ya. Kemudian entah itu di sisi sore, entah di sisi malam, dan atau di dua-duanya. Nah, itu sudah terekam semua di saya. Nanti teman-teman silahkan caranya mengklaim pembahasan yang dari lembaga itu silahkan japri saya. Yang perlu dijapri, teman-teman kasih kata kunci dulu. Jadi yang paling atas pesannya itu tulis kata klaim gitu ya. Klaim. Kemudian bawahnya teman-teman tulis namanya teman-teman di Zoom sama yang di absensi ya teman-teman, dulu saya lupa apa aja. Jadi teman-teman nanti misalnya nama Zoom-nya siapa, yang pasti nama Zoom karena yang saya rekam itu nama Zoom ya. Nama Zoom, sorry, nama Zoom-nya siapa yang sekarang ini di partisipan. Kemudian nanti bawahnya email, kalau nggak salah ada email YouTube ya teman-teman. Saya lupa nomor di, atau kalau nomor nggak usah karena teman-teman kan japri ke saya ya, otomatis pasti saya tahu nomornya teman-teman. Kemudian nanti nama lengkap teman-teman, gitu ya. Nanti saya cek di rekaman-rekaman setiap hari. Nanti kalau misalkan nama teman-teman memang benar lengkap, selalu hadir entah di sesi sore atau sesi malam aja, nanti akan saya kirimkan klaimnya, gitu ya. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin merasa, Sir, saya pernah sekali nggak hadir, tapi saya pengen dapat reward atau pembahasan dari lembaga